Itulah kata Nabi, man ahya, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya dikala hati manusia mati. Jamaah dimuliakan Allah. Makanya untuk sempurnanya itu Bapak Ibu, saya ingin ajarkan kepada kita semua salah satu ilmu klasik. Ilmu ini saya terima waktu kami masih sekolah di pondok pesantren dari Kebalangan. Tapi maka dia guru tak, ya kumilo kumbo pasuku ya pacingamu, ya ko masam pajak leparako kang ikapitu takbir tambahannya rakaat pertama, ikalima takbir tambahannya di rakaat kedua. Neng kapitu aga-aga turima dosa di watak kaleta. 1 mata, 2 mata 2 telinga berarti 4, 2 lubang hidung berarti 6, 1 mulut berarti 7. Jadi caranya napa guru-guru tak ya kumaka dani Allah maka metak ni dalam hati tak maka dah uniakan pacingi dosana mata tauku. Takbir kedua Allah metak silalang hati tak uniakan pacingi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sininna papuji napunaiwi pong Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin puanna sininna alangi puan ia pangluyengi atit tak rima sigi gangkanna maringa papina titta nama lemak ripataraka ajewe, sehingga subuh ini kita kembali hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Sekira-kira panesai aleta sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nigi missangi alena, nigi pahangi alena, nigi majepuiwi alena, faqad arafa rabbah, maka najapitoni fuanna, nisatoni fuanna, napahatoni fuanna. Pekogi cara tak missangi alewe, pahangi alewe, majepuiwi alewe. Cara tak jamaah dimuliakan Allah, ipahangi, maka itu ya tanya kak puang. Tapi aga kipale, ia naritu ataka risesena fungala ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwa kita ini adalah hamba, pasti Anda kenal Tuhan. Apa itu hamba? Ya senge ata mas sumpah. Sekali lagi, ya senge ata mas sumpah. Ya ko angka tau turi libut na linoe. Nadi na sumpah ifungala ta'ala. Maka damangay di nanggai alena ata. Berarti taudi na pahangi alena. Taudi misangi alena,
taudi na jepiwi alena. Dan subuh ini kita telah membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini bukan hamba dunia, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, tapi kita semua adalah hambanya Allah. Aga butina kita mengawali hari ini dengan cara kita menyembah Allah melalui sholat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Derajat yang tinggi dari seorang manusia ketika dia menjadi hamba kepada Allah. Derajat yang paling hina, paling rendah dari manusia ketika dia menjadi hamba kepada harta, hamba kepada dunia, hamba kepada jabatan, hamba kepada pekerjaan. Itulah derajat yang paling hina, paling rendah dari manusia. Dan saya doakan diri saya dan kita semua, mudah-mudahan selamanya kita selalu menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak Ibu, subuh ini kami masih merasakan duka karena beberapa hari yang lalu rumah kami kebakaran di Titiaji. Berduka itu boleh, bersedih itu wajar, tetapi larut dalam duka, larut dalam kesedihan, itu yang tidak boleh. Makanya subuh ini Bapak Ibu, kami kembali semangat, kami kembali kuat, sehingga subuh ini kami hadir di tengah-tengah jemaah untuk memberikan pencerahan pada subuh yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Jamaah dimuliakan Allah, masih hangat di dalam ingatan kita semua wattunna itajeng pengumumanna Menteri Agama penetapan 1 Ramadan malala ni weni di pigaga pengumuman, sehingga banyak saudara-saudari kita itu malam pertama tidak tarwi lisu na kakak magi ta lisu nasai di nak tarawih tiwen ni ustaz tati siaga na di pagaga pengumuman, masih hangat dalam ingatan kita. Kita tunggu itu pengumuman dari pemerintah. Ternyata jamaah dimuliakan Allah, subuh ini bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita semua. Ye barai pas sompa yer bulan Ramadan maku kewe nalepi ni cari-carena, nalepi ni cari-carena, nabuku ni cari-carena, napatama ni tesekna, napatama ni koporna untuk aga, untuk mak paramisi, untuk aga, untuk maksimang dalam waktu yang cukup lama. Jadi riset jamaah dimuliakan Allah, apakah kita masih ketemu Ramadan tahun depan, atau justru Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Makanya berbahagialah Bapak Ibu yang telah berjuang penuh di bulan suci Ramadan. Mak tarawih ni, mak puasa ni, mengaji ni, masikir ni, syukur meraja ki jamaah dimuliakan Allah. Ramadan tahun ini insya Allah akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di nagaga fahda asolangan, di nagaga fahda arogingan. Ketika manusia dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, napas sia-sia asiruntukan naramalak taurugi lopo, magenah giropo. Pertemuan kita dengan Ramadan hakikatnya itulah bentuk kasih sayang Allah. Salah satu bentuk kasih sayangnya Allah, papujinna fung Allah Ta'ala, pamasena fung Allah Ta'ala di mana? Ketika kita dipertemukan dengan Ramadan, pamase lopo yaitu, dalek lopo yaitu, asogir lopo yaitu nariko fung Allah Ta'ala, nariko napasirun untuk koramalan. Tapi banyak di antara saudara-saudari kita tidak memahami hal ini, sehingga pertemuannya dengan Ramadan biasa-biasa jamaah dimuliakan Allah. Sirina atau matafana pun Allah Subhanahu wa taala kiat. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan dengan berbagai ibadah di dalamnya, angka 2 telu Bapak Ibu, ibadah yang
seharusnya kita lanjutkan. Artinya apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini jangan hanya berhenti di Ramadannya. Usahakan lanjutkan jamaah dimuliakan Allah. Apa itu yang harus kita lanjutkan? Yang pertama puasa. Maksud saya ajak tema puasa ko ramalan mi bawang. Amudi na ramalan puasa toki lanjutkan ni puasa ini. Makanya setelah Ramadan ini ada puasa yang luar biasa. Namanya puasa Syawal. Man shoma Ramadan nigi ma puasa ri ulan Ramadan. Summa atbahu syitta min Syawal. Kemudian dia tambah 6 hari pada bulan Syawal. Apa kata Nabi? Kana kasyamud dahri. Pada iluna kuma puasa si tahu. Tak dampangi kaya. Kalau ada jamaah yang puasa Ramadannya itu pul puasa Ramalanna rogi ki ia kode mutambe nang sona magi wakada rogi nasaba anak bang mutambangi tak diki isi tahu. Kalau kita mau pikir secara logika, masa ditulis tambah anak? Kalau kita mau pikir secara logika ini, masa dimulai tambah anak? Iya lagi makai itu mulai jama, mulai pegau. Masa anak dimulai tambah? Kalau kita mau pikir secara logika, magi jama dimuliakan Allah, nasabah megangi itambaye naipat tambana. Jadi malam makmuti puasa iwe, magi nasabah megangi itambaye naipat tambana. Siaga itambai sulang, siaga pat tambana enang. Seandainya dibalik puasa Ramadan cuma 6 hari, puasa Syawal 1 bulan, bisa kita berpikir 1000 kali untuk lakukan puasa Syawal. Maka megangi patambae nanya itambaye. Jadi mau tamim sabab irpat tambae sulan sementara itambaye enang mau tamim tajam puasa Syawal. Seandainya begitu modelnya kan tidak seperti itu Pak Ibu. Kan 6 ita tambah berarti cedek mi patambae megamu iru itambai sula. Ketika kita lakukan ini kasiyamud dahri pada lo nanare kuma puasa ke si tahu subhanallah. Sirina teman-teman pun Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Napan itu puasa Syawal seandainya berurut mawatato misalnya enang asun harus berturut-turut mawata merejit toko berturut-turut kan tidak berurut jamaah dimuliakan Allah. Artinya boleh mak puasa keswede ba jadi sengadi ini mereka yang penting dalam bulan Syawal itu. Makanya hadirin sekalian di daerah Jawa itu Bapak Ibu maka dan matai tawe ini pemahaman orang di situ dari ulama terdahulunya agan nasang ya sengi puasa Ramalan sulang enang sona. Jadi di otaknya itu sudah terprogram, di hatinya sudah terprogram maka ya sengi Ramalan sulang enang sona. Jadi tahu koro kampungnya ina puasa Ramalan tata ima puasa Syawal maka ya sengi Ramalan sulang enang sona. Jadi di otaknya sudah terprogram maka dia sengi Ramalan sulang tambah enang sona. Jadi tetap puasa Syawal. Sama dengan Bapak Ibu pemahaman ulama terdahulu kita. Makriti sengi sampajan loro 10 2 rakana. Pemahaman orang tua dulu ini. Makriti tumbuh ya sengi sampajan loro 10 2 rakana. Apa yolona? Apa loro? Kemudian apa munrina? Magina tanda terima kanja sampaja sunat. Nang kena salah sampaja sunat sebab yirmu ya sengi sampaja loro 10 2 rakana. Apa sunat yolona? 2 nah pakai mas sampaja loro. Pursi mas sampaja loro 2 jadi 10 2 imana. Jadi orang tua kita itu inas sampai jalur 10 maka demi toy ilalang otak di lengatina ya sange sampai jalur 10 2 jumlahnya mana
Jadi sudah terprogram, makanya ringan untuk dilaksanakan. Seandainya kita juga mampu memprogram, maka dia sengi puasa Ramadan sulangan dengan sona pasti. Tapi gue ya sengi puasa Syawal jamaah dimuliakan Allah. Sehingga teman-teman pun Allah Subhanahu wa taala ke hadir. Yemi tu ku tarwi 20 terkadang merajir-rajir ke si jamaah. Nah jamaah teh tahu luar biasa mengaku kayak. Magi jamaah dimuliakan Allah makwe. Misalnya tarwi 8. Tarwi 8 baru kita sholat witir. Jadi milih mali 20 kasih mata aja nih. Pure witir lanjutkan 20. Muwata-wata magi megangi patambai nanya itambai. Kang arwah mimpi kau berarti siapa tambah kang 10 video mah tambah. Jadi megu tak jamaah ya ko 20 ni mak 20 ni ai caurak nasang ya ustaz. Dek na boleh ko 20 pato ni magi megangi patambana seandainya ibali artinya dege ya sadala pas 10 itu dua senge 10 dua rakana sampai tarawewe si bawa 20 rakana jadi jami 10 kan arwah menikmat tambang berarti cek di menikmat tambangnya mega tambah ye insyaallah malam mana tin ala 20 tapi menjadi masalah arwah baru witir ya komelo ki mak 20 ka 10 video ya tambah. Jadi tanah-tanah memang jamaah dimuliakan. Makanya itu ku tarwi 20 nih hadirin sekali. Ya ku misalnya matarawih arwah itawe tatalu barisi tak barisi tapi ku mas sampaya 20 nih tawe. Biasa dia dengan nasi barisi jamaah dimuliakan Allahnya mana di magai mau tahu memang merejir magai megangi patambai nanya itambai tapi puasa Syawal luar biasa magai cik di 4 tambana nami gamuy itambai siaga patambah anak bawang siaga itambai sulat jamaah dimuliakan insyaallah mudah untuk kita lakukan hadirin sekali. Ini yang pertama Pak yang harus kita lanjutkan daripada amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, amalan kita yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan ini baca Quran. Baca Qurannya. Ajak naramalak batang ngaji. Amodi naramalang ngaji-ngaji toki. Magai itu ya seni Al-Quran, itulah mukjizat terbesarnya Rasul. Setiap nabi ketika nabinya meninggal maka mukjizatnya hilang. Contoh Nabi Musa alaihi salam. Aga mukjizatna Nabi Musa tongkatna. Manang kemana tongkat aja jinganna. Wad dimancaji ulang bisa membelah lautan. Luar biasa itu tongkat dan itu salah satu mukjizatnya Nabi Musa. Matai Nabi Musa lokege tongkat. Loke kan itu enggak nama aku lenyap nih tamat aku magai. Nah sebab nabinya sudah hilang, maka mujizatnya pun hilang. Nabi Isa, apa mujizatnya Nabi Isa? Pas sapuna Nabi Isa, ya kong kagaga na sapu-sapu ngak baraka, ya ko tahu buta na sapu, tahu buta makita, ya ko tahu mati na sapu, tahu mati itu meskipun hanya sejenak, luar biasa. Makanya ya sangi Isa Al-Masih. Kenapa dikatakan Al-Masih? Al-Masih itu dari kata masaha. Ayah semasa masapu-sapu. Maka karena itu mujizatnya luar biasa. Tapi Nabi Isanya meninggal, Nabi Isanya mati. Mana mujizatnya sekarang? Hilang jamaah dia. Kenapa? Karena nabinya sudah hilang, maka mujizatnya hilang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujizat terbesarnya adalah Al-Qur'an. 14 abad yang lalu telah meninggalkan kita semua. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, bahkan sampai hari sama, kita selalu menikmati mukjizat terbesarnya Rasul, itulah Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Kenapa Ramadan ini mulia Pak? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tapi melebihi ramalan nasabah Al-Quran. Agak butina jamaah dimuliakan Allah. Ramadan ini Bapak Ibu bukan hanya ada pada umat Muhammad. Tanyaban Nabi Muhammad nang kaya ramalange. Umat-umat terdahulu itu sudah ada namanya Ramadan. Sebelum ada Rasul diutus oleh Allah sudah ada Ramadan. Tapi Ramadan waktu itu biasa-biasa Bapak Ibu, tidak ada keistimewaannya.
biasa-biasa jamaah dimuliakan Allah. Tapi ketika diutus Rasul, kemudian Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Ramadan itu menjadi mulia. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Saking mulianya Ramadan sehingga disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Tidak ada nama bulan disebutkan Allah dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mana ada disebutkan Allah dalam Al-Quran? Dia kena hitapuri aku orangnya. Tapi subhanallah, Ramadan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam yang paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Al-Quran pertama kali Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Kenapa? Bersentuhan dengan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikatnya Allah adalah Jibril. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Al-Quran dibawa oleh Jibril ke Rasulullah. Nabi, Rasul yang sangat mulia dari seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasul mulia karena bersentuhan dengan Al-Quran. Subhanallah. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, umat yang termulia, terbaik sepanjang zaman adalah kita semua umatnya Rasul. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim diperuntukkan untuk siapa? Untuk umat Muhammad. Makanya kita lah umat yang terbaik. Khairul ummah adalah umatnya Rasulullah. Kenapa? Bersentuhan dengan Al-Quran. Kota yang paling mulia di atas bumi ini cuma dua. Dan kota ini Allah yang jaga. Makanya kota ini ketika Dajjal turun ke dunia tidak bisa dimasuki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu kota Mekah, dua kota Madinah. Kenapa kota ini mulia? Karena Al-Quran ada yang diturunkan di kota Mekah, namanya surah Makkiyah. Dan Al-Quran ada diturunkan di Madinah, namanya surah Madaniyah. Kota Mekah, kota Madinah mulia. Kenapa? Bersentuhan dengan Al-Quran. Kata kunci dan bisa kita tarik benang merahnya bahwa apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Makanya saya sampaikan kepada jamaah, jangan hanya kalbumu ini terkoneksi, tersentuh dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, tetapi usahakan lanjutkan hadirin sekali, selamanya hadirin sekali, usahakan kalbu kita ini harus selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Insya Allah pasti mulia hadirin sekali. Jadi saya sampaikan kepada jamaah, ajaklah lu gagak as-sholawat tanpa Al-Quran. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu terkadang baca Quran, terkadang tidak, terkadang baca Quran, terkadang. Mulai hari ini dan seterusnya sampai kita tinggalkan alam ini, jangan sampai ada hari-hari tak lewat tanpa membaca Al-Quran. Keberkahan hari ketika kita membaca Al-Quran. Subhanallah. Lakai fangaji, bini fangaji, anak pak baca Quran. Saya tak bisa bayangkan berkahnya rumah tangga yang seperti ini. Lakai fangaji, bini fangaji, anak fangaji. Subhanallah. Makanya jamaah dimuliakan Allah, ketika orang rajin baca Quran, itulah orang yang dirindukan oleh surga. Tanya alena mudani ke surga, surga mudani kuali ni makara nabita. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Engkau apa golongan yang dirindukan oleh surga? Salah satunya talil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran, itulah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ke surga mudani insyaallah taman itu. Magai iya apa namanya mau papina dina kong kaki korok. Pada di Bapak Ibu mudani ki kulakaita, mudani ki kuanata, mudani ki oko bedeta. Iya apa namanya mau papina dita, iya apa nasau papina dita dari kusiruntuk ki jamaah dimuliakan Allah. Makotoni rusuruga ketika rindu dengan kita, dia namanya mau papina dina dari kudita siruntuk. Pesan saya, bikin surga
di dalam setiap hari merindukan dirimu. Sekali lagi, buat surga selalu merindukan dirimu. Caranya, bacalah Al-Quran. Kenapa surga rindu dengan kita? Bapak Ibu ini mulai, kenapa surga merindukan kita yang baca Quran? Karena orang yang baca Quran itulah keluarga Allah. Subhanallah. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, inna lillahi ahlina minan nas majapufung Allah Ta'ala engka keluargana ko tengah-tengah narufatau. Maka ditanyalah Nabi, manhum ya Rasulullah, nigero keluargana fuangi ko tengah-tengah narufatau ini gayero. Kata Nabi, ahlul Quran. Keluarga Allah di tengah manusia adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu senang dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Berarti dia senang membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang senang membaca Al-Quran itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Pak Bupati kita saat ini, Pak Sahrudin Al-Rib, mengumumkan, siapa yang ingin menjadi keluargaku, datang ke kantor daerah. Saya yakin kita antri di sana, Pak. Kita semua ini menjadi keluarganya Bupati. Kenapa? Bangga menjadi keluarga Bupati. Kalau Andi Sudirman, gubernur kita saat ini, mengumumkan, ya kumelo kumancaji keluarga aku, datang ke kantor gubernur. Pasti kita berbondong-bondong datang ke sana. Mengagai, melo mana ki mancaji keluarga gubernur? Kenapa? Suatu kebanggaan jika kita menjadi keluarga gubernur. Subhanallah. Kalau Prabowo Subianto, presiden kita saat ini, mengumumkan, kalau kau ingin jadi keluarga aku, datang ke istana. Jok kemana kilokor? Kita bangga jadi keluarga presiden. Pertanyaan saya, apakah kita tidak bangga menjadi keluarga Allah? Apakah tidak ada keinginan sedikit pun dalam hati ingin menjadi keluarga Allah? Makanya hadirin sekalian, syarat untuk menjadi keluarga Allah, syaratnya sangat mudah. Apa? Baca Quran. Makanya saya sampaikan melalui kesempatan ini, bagi Bapak Ibu yang merasa namanya belum terdaftar pada kartu keluarga Allah, daftarkan diri secepatnya. Mumpung masih ada waktu, Pak, Ibu. Mumpung masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, baca Quran kita, Bapak Ibu. Ketika kita rajin baca Quran, maka kita menjadi keluarga Allah. Makanya sampai detik ini, dek gaga tahu rajin mengaji Andri masih sah atau Tunggalino masih sah, dek gaga hadirin sekali. Dan bisa kita buktikan, guru-guru pengaji tak kasih riolo aga jena jama guru pengaji tak ma pengaji minta motakku yang kehadi, tapi subhanallah mak baraka ya kurangi guru pengaji tak mindri mati kasih haji, guru pengaji tak mak bola matoi, guru pengaji tak kasih riolo sarja mana-mana matoi anak-anak. Kenapa? Keberkahan Al-Quran jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baca Quran ini Bapak Ibu harga mati. Sama dengan NKRI. NKRI ini harus harga mati. Begitu dengan Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu dikatakan Al-Quran. Apa artinya Al-Quran? Dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya Al-Quran itu ingin dibaca. Bukan dijadikan koleksi, bukan dijadikan pajangan, tapi harus dibaca jamaah dimuliakan Allah. Makanya saya sampaikan kepada seluruh jamaah, usahakan jangan hanya Ramadan kita baca Quran. Di luar Ramadan harus selalu kita baca Quran, meskipun hanya satu ayat. Ya ku masih saku cek dena mu baca. Ya ku desi masih sapige gaisi, masih saku cek dena. Yang penting mengaji kok. Itu saja intinya. Yang penting dalam setiap hari ada baca Quran tak. Mau satu ayat, mau dua ayat, yang penting baca Quran. Jangan sampai hadirin sekalian Anda tidak baca Quran. Makanya ingat kata-kata saya ini. Paksakan dirimu baca Quran. Pasai. Magai. Wakada pasai lima baca Quran. Ya kudemu pasai lima dia mengaji. Mana kau sesedih itu mengaji? Iya, dia tak ngaji kok dia tak pasai lita. Kenapa? Kan kita ini Bapak Ibu punya nafsu. Dan setan itu di mana mainnya setan? Kan di nafsu. Setan itu nampaknya di nafsu. Makanya nafsu itu tidak cocok dengan Al-Quran. Nafsumu benci dengan Al-Quran. Nafsumu tidak senang dengan Al-Quran. Makanya paksa dirimu baca Quran. Nafsumu jangan kita mau dikuasai, tapi kuasai nafsumu, kendarai nafsumu. Paksakan dirimu baca Quran. Pasai aleta mak baca Quran. Makanya ada tekniknya. Tekniknya seperti apa? Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan baca Quran pada waktu luang. Itu saja tekniknya.
Jangan baca Quran pada waktu luang. Ketika kita baca Quran hanya pada waktu luang, maka sulit Anda istiqamah baca Quran. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu luang. Mana kita punya waktu luang? Najinaki jama-jama. Mini ngurusu lakai, mini ngurusu ibene, mini ngurusu anak, mini ngurusu jama-jama, ini manas, mini masasa, mini lopasa, mini kantor, mini rumah pagu. Kan kita selalu sibuk. Mana kita punya waktu luang? Makanya kalau baca Quran hanya pada waktu luang, sulit Anda istiqamah baca Quran. Makanya pesan saya, luangkan waktumu dengan Al-Quran. Sekali lagi, dan tolong kita pahami kata-kata saya. Jangan baca Quran di waktu luangmu, tapi ingat, luangkan selalu waktumu dengan membaca Al-Quran. Itu yang sangat luar biasa, jamaah dimuliakan. Terakhir Bapak Ibu, karena kita sangat dibatasi oleh waktu. Terakhir Bapak Ibu, dan ini penting untuk saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Hadirin sekalian, orang beriman kepada Allah, intinya adalah fitrinya, sucinya itu yang menjadi inti. Kalau orang kurang beriman, tarawih, ya milopi, tidak istiqamah, puasa, milopi, dan seterusnya. Yang diutamakan ini adalah lebarannya. Makanya itu matan ralada. Biasa tuh tau dia naraji tarawih, tau dia naraji puasa, doe nape subuh-subuh Allah parang ang kami manita tala sujadan aku masih nasi aja gak geser ya anu kunrak kumatu ye bahkan tengah bani na tala meman nih mahang ada matan rala datu. Tapi kita ini yang ahli ibadah di bulan suci Ramadan ini, subhanallah, yang kita perhitungkan di sini adalah sucinya, kebersihannya jamaah dimuliakan Allah. Makanya teman-teman ke hadir, mudah-mudahan kita semua kembali suci. Makanya usahakan perbanyak ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahi. Usahakan perbanyak itu di malam takbiran. Kenapa? Kenapa hadirin sekalian? Walitukabbirullah. Allah menyuruh kita memperbanyak takbir, mengagungkan Allah. Kenapa? Tapi bulan suci Ramadan bulan keberapa? Dalam kalender Hijriah, bulan suci Ramadan ini urutannya nomor berapa? Bulan keberapa? Bulan ke-9. Subhanallah. Bulan ke-9. Kita dikandung oleh ibu berapa bulan? Yang umumnya itu 9 bulan. Ketika kita lahir, maka kita diasan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Kita diibaratkan hadirin sekalian, dilahirkan dari perut ibunda kita. Makanya hadirin sekalian, orang yang bagus ibadahnya, tarawihnya, puasanya, baca Quran, pol jamaah dimuliakan Allah ibadahnya, Anda kembali suci. Makanya sempurnakan kesucianmu dengan memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang harus kita perbanyak. Itulah kata Nabi, man ahya, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya dikala hati manusia mati, jamaah dimuliakan Allah. Makanya untuk sempurnanya itu Bapak Ibu, saya ingin ajarkan kepada kita semua salah satu ilmu klasik. Ilmu ini saya terima waktu kami masih sekolah di Pondok Pesantren DDI Kebelangan. Ilmu ini diajarkan oleh guru tak. Tapi maka dia guru tak, ya komelo kumbo pasuku ya pacingamu. Ya ko masam pajak leparako kang ikapitu takbir tambahannya. Rakaat pertama. Ikalima takbir tambahannya di rakaat kedua. Nengkapitu aga-aga turima dosa di watak kaleta. 1 matai. Iya matai megalada dosana hampir setiap hari. Mita ke HP iritai tau dia nak jilbab pita urana, kan itu dosa jamaah dimuliakan. Melihat aurat itu kan dosa hadirin sekali. Makanya ibu-ibu jangan selalu posting-posting hadirin sekali kalau tidak pakai hijab. Kenapa? Sini atau mitengi mau tanggung mana dosanya. Hati-hati. Mata ini sering berdosa. 2 mata, 2 telinga berarti 4. 2 lubang hidung berarti 6. 1 mulut berarti 7.
Jadi caranya na Pak guru-guru tak, saya masih ingat sekali waktu di pesantren, ya ku maka dani Allah maka metak ni dalam hati tak maka dah uniakan pacingi dosana mata tauku. Takbir kedua Allah metak silalang hati tak uniakan pacingi dosana mata abioku. Begitu seterusnya berturut-turut sampai 7. 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, kemudian 1 mulut. Dia taman rasa mak dek kena 1, siakan ni jeru, 2, siakan ni telu. Dia taman rasa mak dek, yang ini sudah terhitung. Kemudian rakaat kedua 5 takbir tambahan, 25, 2 aja apa, kemudian 1 hati. Makanya tekniknya seperti itu jamaah dimuliakan Allah. Kenapa mesti 7 rakaat pertama? 5 rakaat kedua. Tabe sebabna nafi itu takabiri na rakaat pertama engka aga-aga ijama sisang ilalap itu ngasona. Aga sanero ijama cicang ilalap itu ngasona. Agero sempajang juma. Sempajak jumae wajib iri sesena buranewe sunnah iri sesena makun raya. Tapi kung ke makun raya mak juma maka gugurlah kewajibannya melaksanakan solat zuhur. Sininna taulawi mak juma pasti joka malapa. Tapi sininna tau joka malapa belum tentu mas sempajak juma. Dan ini Pak kenyataan ini. Magi nek kalima rakam madua itakab berekna. Engka aga-aga kalima ijama sisusiwani. Agero sempajang 5 waktu. Sininna pas sempajang 5 waktu pasti jokai mat juma. Nah sininna toloi mat juma belum tentu mas sempajang 5 waktu. Dan ini kenyataan jamaah dimuliakan Allah. Kemudian megalat dak wita non rei salah mapamula imam mapak guru tingkalinge salli nagan biasa wakatan ji di nak kuari salah-salangi ini tu salah mapak guru kendre mundo salah-salang di rakaat kedua megalak dakwi tak tahu salah-salang ko tujuna rakaat kedua na sempajang al perang. Oke rakaat kedua mega salah tapi contoh ya kita menuju rakaat kedua berarti sujud kedua nih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Maka ini Allahu akbar kira-kira aku pigau no pigau kemakon. Ini rakaat kedua ya. Rakaat kedua na iya. Rakaat kedua na sampai jalan perangnya. Aga no kira-kira pigau iya. Kan aga no pigau. Jadi rakaat kedua mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah Allahu akbar. Aga no pigau. Mega tau ina jama. Ina kabina mega tajama. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Engka gamakwaro atau digaga? Engka pigau iya. Iya, mega pigau iya. Kega paling cocok nah. Tingkalingi cocok nah, dia na cocok ya. Ikut dari rakaat kedua ini. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Itu yang keliru. Yang benarnya seperti ini. Dari rakaat kedua ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Baru baca subhanallahi walhamdulillahi walail. Ganna tahu salah-salah. Ya kudina Pak Guru. Mapamula ima letuk, mapak guru letuk makmu salah-salah. Kedua kita kabir Pak. Magai jamari kaniro dendre takbir sempajang. Kau wajib memang ngir takbir sempajangnya. Kemudian takbir tambahan. Ketentuannya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallah. Ketentuannya ibacai ripalawanganna takbir tambahannya. Jadi dina wedding ipiga koyolona.
Jadi munrin namani takbir tambahannya. Berarti ko kalima ki takbir rakam dua siagi baca. Palawangan nami. Palawangan nami baca di yolona. Harus antaranya Bapak Ibu. Ya ko takbir pertama dendre pitu ki takbir pertama siagi baca. Ikan nak palawangan nami tamatakong kian. Nokir rakaat kedua okor minggal ada dosa salah. Tafaina dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Langsung subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allah. Denakor Bapak Ibu. Yang benarnya Allahu Akbar takbir sepanjangnya. Kemudian takbir tambahan. Allahu Akbar. Baca no subhanallahi walhamdulillahi wala ilah. Kemudian yang imam nanti di sini, kalau ada yang imam, kau tak lupa ini. Kan itu biasa tuh imamnya, nak lupa kau rakaat kedua. Kalau subhan nih, Bismillahirrahmanirrahim, nak lupa maka deh. Takbir kan biasa tak lupa. Biasa itu terjadi Bapak Ibu, nak lupa agak sana takbir langsung subhan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maka lemar jemaah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imangnya naulang. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah. Maka batallah seluruh salatnya jemaah. Batal mana yang sempanjang Pak? Ini kemah Pak Guru modelnya batal sempanjang. Makanya Pak Guru memang ia kumal lupai dia nama rigaga Pak. Sebenarnya itu takbir tambahan. Mupegaui dek mupegaui, makanya mi kumpegaui. Tapi kumal lupai bukan berarti salat Anda batal jamaah. Atau malupai Anda ganti dengan sujud sahwi. Tidak seperti itu jamaah dimuliakan Allah. Penting untuk disampaikan ini Bapak Ibu. Penting sekali ini. Jadi kumal lupai memangnya tanjukkan saja. Aja muli supan apa analisu kumem. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Maka batal disempajang imagai musalaiwi waji'e muli suri sunai jamaah dimuliakan Allah. Sirina teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir. Demikianlah Bapak Ibu apa yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan di subuh terakhir ini ada ilmu yang bisa kita terima. Insya Allah kita manfaatkan dalam hidup ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia, terutama saudara saya Ustaz Yusuf yang telah mempercayakan kepada kami untuk memberikan pencerahan di subuh ke-30 di bulan suci Ramadan ini. Di bulan falaki fungalah ta'ala falaki maraja. Dan bagi Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke rumah sebab ayo migalak datang sejak kejadian itu Pak sampai hari ini Turingka kasih tahu lo memberikan kami semangat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya, doanya, bantuannya kepada kami sejak kebakaran sampai hari ini. Makanya kami Bapak Ibu sakit-sakit ini maklumlah ya kota neki ko boleh Andri Tamakanja tinro dik natarator camme dik natarator kan kembali lagi dari nol. Saya bukan kembali dari nol waktu baru nanti digasa di sangkar agaji mau pakai yang itu untuk kesingkang kota sa engke sulara malam kakak tanya to sulara lalap bekas melenga nasa diusai baru nasa oleh kusai engke waju lala ngagus kain kasih makanya Bapak Ibu saya itu tidak senang dengan istilah anak marwah atau membelong itu tahun Bapak dia wih magi peli ustaz membelong ada pakai misu karena lemak teh Bapak Ibu karena wajah maki membelong akan mesti gua harus menaleng itu ya harus dipakai nih jamaah dimuliakan. Jadi ya pakai Bapak Ibu dari mana maka kasih tahu. Maklumlah Bapak Ibu habis kebakaran jadi di penulis tabila ada jamaah dimuliakan Allah. Terima kasih atas segalanya Bapak Ibu penggala ta'ala falaki maraja dan saya tutup dengan bersama mengajak kepada jamaah untuk membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi subhanakallahum bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.